Siapa yang wajib untuk berpuasa? Satu ini, muslim. Berarti nek mboten muslim, sanes muslim wajib? Tidak. Kelane mboten usah bingung nek jenengan Ramadan nang pasar Banjar lah ana sing ngagi krames, ana sing ngagi bakso, ana sing ngagi dawet, malah ana sing klepas-klepus bae. Ya enggak masalah karena bisa jadi dia bukan orang Islam. Emang ada di Banjarnegara orang yang bukan muslim? Banyak, jangan suudon dulu kalau wong Islam kebangetan gitu dan lawang kula kenal Ustaz niku kena sireoko niku kok yang sireoko gitu kan gitu. Oh ya mungkin karena dia bukan termasuk orang yang berakal gitu kan. Berarti anu mantan gendeng gitu gitu kan. Karena yang wajib puasa itu yang gimana? Berakal. Lah, nggih kula nggih kenal niku anu waras Ustaz wong ngerti anggar abang jere atusan, anggar biru jere eketan kok, anggar ijo jere 20-an. Oh ya mungkin anu urung balik, dadine urung puasa. Lah wong niku jenggoten nang kono urung balik. Balik itu ukurannya berapa? Balik tandanya apa kalau laki-laki? Bukan hitam ya. Wah, ini sepit tuh. Sepitnya 50 tahun lebih balik gitu kan. Mimpi basah laki-laki, menstruasi kalau perempuan. Kalau sudah usianya lebih dari 15 tahun belum menstruasi, belum mimpi basah, kata Imam Syafi'i, ya sudah, batasnya 15 tahun. Itu dinyatakan balik. Nah, ini berarti, oh, berarti wis balik. Ya mungkin dia nu lagi sakit, sing wajib puasa kan wong sing sehat. Mungkin baru periksan, wong sirokuan nembe periksan Kang RSUD, lemes bules lah terus bakso nang pasar gitu kan. Lah wong niku sehat guna berkes niku mangkat tiambak dugi mriko kok kata saya. Oh ya mungkin dia mengira bahwa sirok Banjar itu termasuk safar gitu kan. Jadi karena yang wajib puasa itu kan yang mukim-mukim saja gitu kan. Oh mungkin sirok Banjar safar gitu kan sampai di sana ya kemudian bakso gitu kan dari situ. Lah nggih mboten lah wong niku anu cok ngaji kok. Oh ya mungkin anu lagi haid apa nifas gitu kan. Wong lanang. Berarti yang wajib puasa yang gimana? Muslim, berakal, balik, sehat, mukim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahu wa sadaqa rasulullah. Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan rahimakumullah, semakin dekat kita dengan bulan Ramadan, jangan terlalu percaya diri dulu bahwa pasti sampai. Doanya harus terus dipanjatkan. Allahumma salimni ila Ramadana wa sallimni Ramadana wa tasallamhu minni wa taqabbala. Tuhanku, antarkanlah aku sampai ke bulan Ramadan. Antarkanlah Ramadan kepadaku. Biarlah kami bisa beramal di dalamnya dan terimalah amal-amal. Kayaknya doa ini harus terus kita panjatkan. Sekalipun mungkin tinggal 9 hari lagi. Nah tadi, ajal bisa datang kapan saja, di mana saja. Nah dari sini kaum muslimin 9 hari ini jangan lupa kita harus terus bersiap diri juga. Satu, perbanyak istighfar. Sekali lagi, karena dosa bisa menjadi sebab lemahnya kita untuk berbuat baik. Tidak punya semangat, bahkan mungkin kadang banyak utuh. Ayo kita perbanyak amal soleh sebagai bentuk pembiasaan. Qiyamul lailnya, bacaan Al-Qur'annya, infak sedekahnya.
tadarusnya dan seterusnya. Termasuk ayo semangati diri. Ketemu Ramadan itu nikmat besar, harus punya tekad besar. Pokoknya kudu wani. Ketemu Ramadan, saya harus panen pahala. Wani kesel, wani meluangkan waktu, wani meluangkan mencurahkan energi tenaga kita. Bahkan mungkin juga harus siap nih, harus kalau mengeluarkan biaya dan seterusnya. Karena bukan tidak mungkin Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Semangati diri, harus meraih kemuliaan, termasuk persiapan. Untuk itulah kaum muslimin, di malam hari ini kita akan refresh. Jadi sifatnya hanyalah merefresh, menyegarkan kembali. Saya yakin Bapak Ibu sudah ketemu Ramadan itu ada yang mungkin 50 kali, 40 kali, 60 kali, pun pal kecepal puasa Ramadan. Tapi kadang manusia itu tempatnya lupa, sehingga kadang butuh disegarkan lagi. Ini loh hal-hal yang dasar kaitannya dengan ibadah puasa. Inilah tema kita di kesempatan malam hari ini. Semoga bentuk penyegaran, sekedar sebagai pengingat kembali saja. Baik kaum muslimin dan rahimakumullah, sebelumnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, tauladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang siqah dalam dinul Islam. Kaum muslimin, di antara ilmu yang kayaknya memang butuh kita kembali refresh sebelum masuk Ramadan ya ini. Hal-hal seputar puasa nanti, syarat rukunnya, termasuk adakah orang yang tidak wajib puasa, siapakah mereka, apa konsekuensinya, apa yang membatalkan, mana yang tidak membatalkan, kita coba ingat. Baik, dari sini yuk, karena kita bicara tentang fikih praktis, ya kita mulai dari ta'rif. Kita mendefinisikan apa sih puasa itu, ya, sambil kita ingat-ingat apa puasa ya. Jadi kalau secara bahasa puasa atau asyam itu artinya imsak. Imsak itu bahasa Jawanya ya nahan. Nah nanti kalau dari sisi bahasa ya nahan apapun ya bisa disebut puasa. Dan makanya nggak salah juga tuh ada istilah puasa bisu. Berarti apa itu? Ya menahan diri untuk tidak bicara gitu kan. Atau mungkin ada yang mutih, ada yang merawat, meruang dan seterusnya. Ya mungkin secara bahasa nggak salah karena puasa ini juga ternyata diamalkan juga tuh oleh berbagai agama. Katolik ya puasa, Hindu Buddha ya ada puasa, Jawa juga ada puasa dan seterusnya. Tapi Islam punya istilah sendiri, ya, yaitu puasa itu apa sih? Ya menahan diri dari yang membatalkan. Dan yang membatalkan apa? Dan nanti kita bahas. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan itu pun di dalam Islam ingat, di antara hal yang terpenting kaitannya dengan ibadah adalah niat. Bahwa kita menahan dirinya dari yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu adalah nyengaja sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Nah, ini definisinya. Yang mungkin nanti di masa kenabian yang lain punya definisi yang berbeda gitu kan, karena nanti nabi-nabi yang lain apakah umatnya juga diwajibkan puasa ya, makanya kan disebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Oh berarti umat terdahulu juga sudah diperintahkan puasa, tapi mungkin tata caranya ya tidak sama dengan puasanya kita, karena masing-masing nabi mungkin memiliki karakter syariat tersendiri, tapi intinya sama. Nah baik kaum muslimin, dari definisi ini maka kita bisa bikin sebuah kesimpulan rukun puasa. Itu nanti bisa dikumpulkan. Kalau begitu rukun puasa apa? Nengok dari definisi tadi. Rukun itu apa? Rukun, siapa rukun? Halo? Rukun ya ora tukaran. Kan? Sesuatu yang harus ada dalam suatu ibadah sehingga ibadah itu terlaksana, tegak. Itu namanya rukun. Makanya nanti wudhu ada rukunnya, sholat ada rukunnya, haji ada rukunnya, umroh ada rukunnya. Bahkan nikah ada rukunnya, utang piutang jual beli ada rukunnya, waris mewarisi juga ada rukunnya. Kalau tidak ada rukun itu tadi, ya itu semua nanti tidak akan terjadi, tidak akan terlaksana. Coba sambil diingati. Rukunnya wudhu, si enten pinter?
Sudah tahun sholat orang ngerti rukunnya wudu gitu kan. Rukun wudu ada berapa? Halo. Ini nek dites wong Islam ora ludes gitu. Rukunnya wudu 6. 1 niat, 2 basuh wajah, 3 basuh 2 tangan sampai ke siku, 4 usap kepala, wamsahu biru usikum, 5 basuh 2 tapak kaki sampai ke mata kaki, 6 urut, tertib artinya urut. Itu rukun. Berarti kumur-kumur istinsak niku napa Ustaz? Kesunahan. Nah, berarti 3 kali mendahulukan yang kanan itu apa? Kesunahan. Tapi yang rukun tadi 6 harus terjadi. Tidak urut nanti juga tidak sah. Nah, itu contohnya. Oh, ternyata ada rukunnya. Puasa, sholat, rukun sholat ada berapa? Ya. Berapa? Ya, ada yang berpendapat 13, ada yang berpendapat 14, tapi nanti hampir sama, intinya hampir sama. Oke, 13 ya Pak, 14 ya Pak. Oke. Nah, sekarang puasa dari definisi tadi, maka rukun puasa ada 3. 1 imsak. Berarti esok-esok nih kok imsak gitu. Apa? Imsak tadi apa? Ya ini menahan diri dari yang membatalkan. 2, masuk waktu. Jadi menahan dirinya dalam rentang waktu yang sudah ditentukan syariat. Kapan itu? Ini perintahnya. Kita ambil dari sini aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimu siyama ilal lail. Jadi begini, di bulan Ramadan kita itu boleh makan minum. Jadi di bulan Ramadan wakulu makanlah, wasrobu minumlah. Sampai kapan boleh makan minum di bulan Ramadan? Hatta yatabayyana lakumul haidul abyad, sampai jelas-jelas bagimu antara benang putih dengan benang hitam minal fajr, dari waktu fajar. Jangan keliru memaknai ayat ini, nanti kemudian esok-esok datang goleti benang ireng karo benang putih, terus ditonton wis keton bedanya purung apa ingin pada. Bukan. Khaytul abyad maksudnya siang, khaytul aswad maksudnya malam. Supaya jelas beda antara siang dan malam, yaitu dengan apa? Ditandai dengan terbit fajar. Maka kita boleh makan, boleh minum di bulan Ramadan sampai terbit fajar. Terbit fajar itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan apa? Masuknya waktu subuh. Bisa dipahami? Terbit fajar atau terbit matahari? Terbit fajar ya, beda ya. Terbit fajar sama terbit matahari itu beda. Ini berarti batas akhir boleh makan dan minum itu terbit fajar. Jadi kalau imsak ternyata dikumandangkannya 10 menit sebelum terbit fajar, masih boleh makan minum atau tidak? Berdasarkan ayat ini masih boleh. Wong sampai batasnya fajar. Nah kalau sudah sampai fajar, ngapain? Summa atimu siyam. Ya sudah, mulai puasa tuh, mulai menahan diri, mulai imsak. Sampai kapan imsak menahan dirinya? Ilal lail, sampai malam. Malam itu dimulai dari terbenamnya matahari, dan itu menunjukkan waktu maghrib. Nah, jadi rentang waktu kita menahan dirinya tadi yaitu antara terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan alhamdulillah nih, karena kita dekat dengan Katulistiwa, ya terbit fajar sampai terbenam matahari lumayan nggak panjang-panjang amat lah, sekitar 12-14 jam. Kalau di London kan bisa 19-20 jam. Kalau di Norwegia itu bahkan bisa 21 jam. Puasane. Berarti buka, sholat taraweh, sahur. Nanti lanjut lagi gitu kan, Masya Allah. Alhamdulillah nih tempat kita itu masih cukup. Nah, yang paling penting kemudian yang ketiga ini, rukun yang ketiga apa? Niat. Apa itu niat? Menyengaja tidak makan, tidak minum, menyengaja imsak itu adalah sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Dan ini penting, niat itu dalam segala ibadah itu penting. Karena nanti yang membedakan mana kebiasaan, mana ibadah itu ditentukan dari niat. Contoh ya, contoh. Nih.
sama-sama tinggal di masjid. Satu dapat pahala, yang satu tidak dapat pahala. Bedanya di mana? Niat. Orang yang di hari Jumat pagi-pagi sudah datang ke masjid gitu kan. Kok niatnya iktikaf, ya sudah dia dapat pahala. Tapi ada yang lain mungkin beda. Mbah, kok kasih teman mari masjid dan mau apa? Ya oke, dina dong dep kolektor mari rumah kok gitu. Jebulan apa? Wedi diparani dep kolektor gitu dan seterusnya. Berarti nggak dapat pahala karena niatnya di masjid bukan untuk ibadah tapi untuk melarikan diri gitu kan, menyembunyikan diri. Nah, ini contoh. Sama juga ada orang yang mungkin membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki. Satu dapat pahala, yang satu tidak dapat pahala. Bedanya di mana? Niat. Yang satu sekedar bersih-bersih tangan, oh berarti ya wisuh, bersih-bersih wajah, ya berarti raup. Sudah, nggak dapat pahala. Yang satunya punya niat lirof il hadasil, untuk menghilangkan hadas ashar, hadas kecil, untuk dipenuhi persyaratan untuk bisa sholat. Dia dapat pahala. Maka nanti ada orang yang ternyata dia tidak makan, tidak minum, satu mungkin dapat pahala puasa, yang satu tidak. Bedanya di apa? Niat. Yang satunya, Bu, jenengan puasa mungkin niki. Wong niko Pak dokter ngendika tirose kula niku mangke bar magrib badhe operasi sehingga saya itu harus puasa dari subuh sampai maghrib. Dapat pahala? Dapat pahala? Kenapa? Karena dia tidak makan, tidak minumnya, niatnya bukan beribadah tapi untuk menjalankan prosedur medis karena mau dioperasi. Jadi di dalam Islam niat itu penting. Innamal a'malu binniyat, maksudnya terus niku. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya ya di situ. Maka nanti kalau ibu-ibu ada yang puasa tapi ternyata tujuannya supaya langsing, dapat pahala? Dapat pahala? Enggak. Kalau ada orang yang mungkin supaya kadar gulanya normal, supaya kemudian gula darahnya turun, supaya kemudian kolesterolnya turun, itu dijadiin niat, nggak dapat pahala. Soal nanti kok puasa ternyata menyehatkan, iya, tapi tidak boleh jadi tujuan. Tujuannya apa? Takorub kepada Allah. Menyengaja. Itu menyengaja melakukan sesuatu. Itu baru nanti bernilai ibadah, menyengaja sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Ada orang tidak makan, tidak minum disengaja, tidak sengaja ada. Halo, tidak sengaja? Ya ada, misalnya terkurung di suatu ruangan, ora konangan, kawit esuk nganti tekan sore, tidak makan, tidak minum. Dia dapat pahala? Dia dapat pahala? Enggak, karena dia tidak makan, tidak minumnya bukan menyengaja, tidak sengaja. Sama juga, jenengan tidak mriki, saya tanya, niat mau ngaji? Pripun? Wow, niatnya tenggelam ke pripun? Niat ingsun badhe ngaos. Kados niku? Ngendika kados niku? Enggak, tapi kok disebut niat? Kok disebut niat? Karena menyengaja. Jenengan memang berdiri duduk di sini adalah untuk ngaji, itu memang niat, gitu kan, sengaja. Kecuali anak wong sing sampai di sini kaget, dan nyong nang kene ya sih tiba-tiba nyong ten ngaji gitu kan. Nah, itu berarti namanya tidak niat gitu. Artinya an-niyatu amalul qalbi. Niat itu amalan batin. Aslinya tidak butuh untuk diucapkan aslinya. Nah, soal nanti kok ulama ada yang beda pendapat, semacam Imam Syafi'i berpendapat sunnah untuk dilafadzkan, tapi tidak mengingkari bahwa letak niat aslinya di mana? Di dalam hati. An-niyatu amalul qalbi. Makanya menentukannya juga sebenarnya penting nih, karena nanti kalau tadi membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah, tapi juga penting membedakan satu ibadah dengan ibadah lain juga ada di niat. Contoh nih, contoh. Di pagi hari ketika subuh itu ada 4 sholat dengan karakter sama. 2 rakaat kabeh. Syukrul wudhu 2 rakaat, tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat sunnah fajr 2 rakaat, sholat subuh wajib 2 rakaat. Sama? Sama? Sama, tata caranya sama. 2 rakaat dengan tata cara yang sama. Terus pahalanya beda ada di mana? Niat. Makanya ketika jenengan kok sholat kemudian langsung datang langsung Allahu Akbar, belum menentukan nih jenengan 2 rakaat ini rakaat nopo.
jenengan akan dihitung sholatnya sholat mutlak, dan itu pahalanya tidak akan mencapai kalau jenengan diniatkan sebagai sholat sunnah fajar, karena sholat sunnah fajar khairu minad dunya wa ma fiha, maka butuh diletakkan niat itu, butuh kemudian ditetapkan badhe sholat nopo. Nah soal nanti di dalam hati itu nganggo basa Jawa boleh nggak? Kulo niat badhe sholat sunnah fajar billahi ta'ala kalih rakaat, boleh. Bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Saya berniat sholat sunnah fajar 2 rakaat lillahi ta'ala, boleh. Pakai bahasa Inggris boleh nggak? Oh saged. Kok malah dadak mbukai kamus malah kesuwen gitu ya. Pakai bahasa Arab boleh nggak? Ya itu yang nanti mungkin dari usul di sunatul fajr rakaataini fardu apa lillahi ta'ala, boleh. Tapi di dalam hati itu tadi. Sehingga nanti kalau ada kemudian perbedaan antara yang terucap di lisan dengan yang ada di dalam hati, yang dipakai yang di mana? Hati atau diucapkan? Diucapkan atau yang di hati? Di hati atau yang diucapkan? Bingung. Di hati. Contoh, tanggal 10 Ramadan jenengan ada tugas dinas ke Semarang. Berangkat pagi, tugasnya nanti mungkin di sana harus kumpul. Di dinas itu mungkin di wilayah itu jam 10. Malam harinya jenengan bar salat tarawih niku maos donga bareng-bareng. Nawaitu samahuddin an adai fardi sahri Ramadan hadhihi sanati fardhulillahi ta'ala. Sing nang jejere takon, "Ade, kok jenengan benjek badhe teng Semarang?" "Iya." Dapat tetap digawa puasa loyo ora mbok tekan manah muka aku semaput malah ursidane ora dinas gitu kan. Teng wau jenengan matur nawa itu sama hotin gitu kan. Ah sing penting kan nyungun asline ora niat gitu kan. Berarti yang dipakai di mana tuh? Yang diucap atau yang di dalam hati? Yang di hati. Makanya tadi an-niyatu amalul qalbi. Niat itu sebenarnya amalan batin. Seperti itu. Nah, khusus untuk Ramadan sering kami sampaikan ini dalam Sunan Abi Dawud ada ketetapan begini, malam yujmi siyama qoblal fajri wala siyamalahu, sinten tiange sing boten buletke niate badhe puasa ngantos saderenge wekdal subuh wala siyamalahu, tidak ada puasa bagi. Jadi khusus untuk Ramadan saderenge mlebet wekdal subuh niku jenengan kudu bulet badhe puasa napa mboten. Loh emangnya ada orang yang mungkin ditimpa keraguan? Bisa, misalnya nih, lagi perjalanan lagi. Tadi mau ke Semarang, malam harinya jenengan itu gojek-gajik gitu. Puasa ora, puasa mbok tekan Semarang semaput, mengko malah ora tayang menjalankan tugas. Ora puasa ngemben nyarutang rasanya kok abot temen batire pada ora puasa jenengan puasa dewek. Makanya ragu-ragu sampai masuk waktu subuh masih ragu-ragu. Puasa enggak? Sampai akhirnya naik travel baru kemudian di dalam perjalanan itu sampai di Wonosobo jam 8, tak gawa puasa bae kayane sehat lah, kayane kuat. Karena jenengan niatnya itu jam 8 padahal ini puasa Ramadan. Fala siyamalahu. Jenengan puasanya mboten sah, tidak dianggap puasa. Beda dengan puasa sunnah. Nah puasa sunnah jenengan itu baru niatnya itu jam 8 jam 9, asal dari subuh sampai jam 8 jam 9 itu kok belum melakukan perkara yang membatalkan puasa, sah. Misal di luar Ramadan hari Senin gitu kan. Jenengan udah tata-tata rumah, bersih-bersih rumah, mungkin bercocok tanam, nandur bunga ini bunga itulah jam 09.00 niku weteng krasa rayak kruyuk. Tenggorokan ya wis krasa ngelak. Nah, terus tanya sama istrinya, "Bu, jam 09.00 gitu rasane ngelih karo ngelak. Wis masak apa?" Malah bojone ngrengut. Kenah duwe beras ora aku gitu kan. Dompet kosong, gas ya wis ora ana gitu kan. Tapi wong iki ketemu ning bojo soleh. Sing istrinya kayak gue pedatang peludung ya tetap jawabnya alus ya ora apa-apa Bu, dina ki nyontok puasa bae. Kayaknya bapak-bapak nang kene modelnya kayak gitu gitu. Soleh banget gitu. Apa malah ngecek batu. Berarti niatnya jam berapa tuh? Niatnya jam berapa?
Jam 8, jam 9, asal dari subuh sampai jam 8, 9 itu belum melakukan perkara yang membatalkan puasa, kalau itu puasa sunnah, sah. Tapi naik puasa Ramadan betul. Cuma ya boleh-boleh saja sih, kalau kemudian jenengan kok membulatkan, wis pokoknya sebulan ini aku harus puasa Ramadan, boleh-boleh aja. Cuma nanti di tengah Ramadan kok jenengan ada safar, butuh kembali membulatkan niat. Di tengah Ramadan jenengan kok sakit, butuh membulatkan lagi niat, mau puasa atau tidak. Inilah kaum muslimin arsyadakumullah kaitannya dengan rukun puasa. Rukun puasa tadi ada 3, imsak, masuk waktu, niat. Oke, sekarang kita lanjutkan aja. Keutamaan puasanya insya Allah nanti ada pembahasan tersendiri. Ya. Sekarang kita ingat lagi. Itu jadi dalil wajib puasa. Ya, baik. Di dalam Al-Quran ini, terkenal banget. Surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba. Sebenarnya ini mungkin makna aslinya bukan diwajibkan ya. Kalau secara bahasa kutiba ya berarti artinya ditetapkan. Cuma para ulama justru menyebutkan bahwa kalimat kutiba inilah kalimat yang menunjukkan wajibnya perintah puasa dalam ayat ini. Alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Oh berarti umatnya Nabi Isa puasa, umatnya Nabi Musa puasa, umatnya Nabi Ibrahim puasa. Cuma nggak tahu tuh kaifiahnya seperti apa, kita nggak tahu. Tapi mereka puasa. Tujuannya juga sama, hikmahnya sama. La'allakum tattaqun, agar mereka itu bertakwa. Kalian bertakwa. Ayat ini sebenarnya belum cukup menjadi dalil puasa Ramadan. Kenapa? Nggak ada tuh kata-kata Ramadannya, nggak ada. Maka butuh dikaitkan dengan ayat berikutnya. Ayam ma'dudat, di hari-hari tertentu. Hari tertentunya kapan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ayat-ayat selanjutnya menjelaskan. Berarti yang diwajibkan adalah puasa Ramadan. Apakah sebelumnya sudah ada perintah puasa sebelum turun ayat ini? Karena ini diturunkan itu sekitar tahun kedua Hijriah. Gitu kan. Sebelumnya sudah ada puasa? Sudah, namanya puasa, salah satunya puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Dulu itu sempat wajib. Nah, setelah turun ayat ini ya sudah jadi sunnah. Lebih jelasnya dijelaskan dalam as-sunnah. Contohnya ini ya, salah satu karena nanti banyak sebenarnya dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan. Ana A'rabiyan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada orang Arab Badui, orang Arab gunung sowan dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'ira ra'si, rambutnya kusut karena perjalanan dari desa ke kota. Faqala, lajeng piyambakipun matur, ya Rasulullah ahbirni madza faradallahu alayya minas salat. Duh Rasulullah, mbok kula niku dipun tuduhi salat napa to sing Allah fardhuaken dumateng kawula. Maka dijawab oleh Nabi as-shalawatil khamsah, salat sing 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Illa angta tawa asyai'a, kecuali engkau mau menambah dengan yang sunnah-sunnah. Oh berarti selain yang itu hukumnya apa? Sunnah. Tahajud, sunnah. Duha, sunnah. Witir, sunnah. Ya. Qobliyah, ba'diyah, sunnah. Dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian orang ini bertanya lagi, ahbirni ma faradallahu alayya minasyam. Ya Rasulullah, mbak kula nggih dipun tuduhi. Puasa napa to sing Allah fardhuaken dumateng kawula? Dijawab oleh Nabi, syahrul Ramadan. Sing wajib ki poso Ramadan. Illa anta tawa asyai'a, kecuali engkau mau menambah dengan yang sunnah-sunnah. Berarti selain puasa Ramadan, contohnya 6 hari di bulan Syawal sunnah. Daud sunnah. Senin Kemis sunnah. Ayyamul Bid sunnah. Arafah sunnah. Asyura sunnah juga tuh jadi sunnah. Dah dari 2 dalil tadi ya, Al-Quran, As-Sunnah, maka para ulama ijma. Ini nggak ada perbedaan pendapat. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Menyelisihi ijma, wah sudah bisa masuk kategori kekafiran dan kesesatan. Mengingkari akan wajibnya adalah kekufuran. Meninggalkannya tanpa udur adalah kefasikan atau dosa besar. Tidak puasa Ramadan tanpa udur tidak akan bisa ditebus sekalipun jenengan puasa sepanjang zaman. Jadi yang bisa dikodok itu kalau jenengan tidak puasanya karena ada uzur. Kalau tidak ada uzur ya sudah nggak bisa ditebus. Pernah tidak puasa Ramadan tanpa uzur? Halo, punten apa dereng?
Alah dering-dering zaman nom dugal-dugale dhisik lho, gitu kan. Jenengan puasa kan nembe umur-umur 30 tahun, berarti nek kawit 13 tahun wis balik, 18 tahun jenengan iki ora poso Ramadan. Dosa? Ora gelem ngakoni dosa. Dosa. Nah terus gimana solusinya kalau nggak bisa ditebus? Hari ini taubat dengan taubatan nasuha, menyesal banget duh Gusti, rumin kula nom-nomanen dugal ora tau poso Ramadan. Ampuni saya duh Gusti. Taubat dengan taubatan nasuha, menyesalinya, kemudian berazam tidak mengulangi lagi, nah baru nanti coba perbanyak puasa sunnah, harapannya nanti Allah memaafkan dosa-dosa kita. Seperti itu kamu sebenarnya. Nah sekarang yuk kita lanjutkan. Apakah semua orang itu wajib? Karena tadi ini judulnya adalah dalil wajibnya puasa Ramadan. Apakah semua orang itu wajib puasa? Sebenarnya tidak. Yang wajib yang memenuhi syarat saja. Seperti haji kan tidak semua orang wajib, hanya yang memenuhi syarat saja. Tidak semua orang juga wajib membayar zakat, hanya yang memenuhi syarat saja. Puasa juga seperti itu. Siapa yang wajib untuk berpuasa? Satu ini, muslim. Berarti nek mboten muslim, sanes muslim? Wajib? Tidak. Karena yang mboten usah bingung, nang jenengan Ramadan nang pasar Banjar lah, ana sing ngagi krames, ana sing ngagi bakso, ana sing ngagi dawet, malah ana sing klepas-klepus baik. Ya enggak masalah karena bisa jadi dia bukan orang Islam. Emang ada di Banjarnegara orang yang bukan muslim? Banyak, jangan suudon dulu kalau wong Islam kebangetan gitu dan. Lah wong kula kenal Ustaz niku kena sireoko niku kok yang sireoko gitu kan gitu. Oh ya mungkin karena dia bukan termasuk orang yang berakal gitu kan. Berarti anu mantan gendeng gitu gitu kan. Karena yang wajib puasa itu yang gimana? Berakal. Lah nggih kula nggih kenal niku anu waras Ustaz wong ngerti anggar abang jere atusan anggar biru jere eketan kok anggar ijo jere 20-an. Oh ya mungkin anu urung balik dadine urung puasa. Lah wong niku jenggoten nang kono urung balik. Balik itu ukurannya berapa? Balik tandanya apa kalau laki-laki? Bukan hitam ya. Wah, ini sepit tuh. Sepitnya 50 tahun lebih balik gitu kan. Mimpi basah laki-laki, menstruasi kalau perempuan. Kalau sudah usianya lebih dari 15 tahun belum menstruasi, belum mimpi basah, kata Imam Syafi'i ya sudah, batasnya 15 tahun. Itu dinyatakan balik. Nah, ini berarti berarti wis balik. Ya mungkin dia nu lagi sakit, sing wajib puasa kan wong sing sehat. Mungkin baru periksan wong sirokuan nembe periksan Kang RSUD, lemes bules lah terus bakso nang pasar gitu kan. Lah wong niku sehat kena berkes niku mangkat tiambak dugi mriko kok kata saya. Oh ya mungkin dia mengira bahwa sirok Banjar itu termasuk safar gitu kan. Jadi karena yang wajib puasa itu kan yang mukim-mukim saja gitu kan. Oh mungkin sirok Banjar safar gitu kan sampai di sana ya kemudian bakso gitu kan dari situ. Lah nggih mboten lah wong niku anu cok ngaji kok. Oh ya mungkin anu lagi haid apa nifas gitu kan. Wong lanang. Berarti yang wajib puasa yang gimana? Muslim, berakal, balik, sehat, mukim. Kalau perempuan ini tidak haid, tidak nifas. Nah dari sini, oh berarti ada ya orang yang memang diberi keringanan, rukhsah, dispensasi untuk tidak puasa, ada. Nih disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 184. Ayyamam ma'dudat, puasa itu pada hari-hari tertentu, yaitu tadi Ramadan. Kemudian disebutkan, faman kana minkum maridun au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Faman, maka barang siapa di antara kalian maridun, sakit, au ala safarin atau dalam perjalanan jauh, boleh tidak puasa, tapi kewajibannya fa'iddatum min ayyamin ukhra, mengganti puasa di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, adapun orang-orang yang sudah tidak sanggup lagi untuk dibawa puasa juga boleh tidak puasa dengan kewajiban fidyatun ta'amum miskin, membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Nah, sampai di sini kita garis bawahi. Ada dua kelompok manusia yang diberi rukhsah boleh tidak puasa. Dua golongan. Kelompok pertama boleh tidak puasa dengan kewajiban mengqadha. Kelompok kedua boleh tidak puasa dengan kewajiban membayar fidyah.
Siapa kelompok yang boleh tidak puasa dengan kewajiban mengkodok? Ini maridon, orang yang sakit. Loh, yang namanya sakit itu yang sakit yang kayak apa? Yang sehingga membolehkan orang itu boleh tidak puasa. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, pokoknya sakit apapun, ya oleh orang puasa, Pak. Wudunan oleh orang puasa, belekan oleh orang puasa. Enak ya kalau pakai pendapatnya Imam Abu Hanifah kayak. Tapi kalau menurut jumhur ya ada hitungannya. Orang yang sakit yang kalau dibawa puasa bertambah parah sakitnya, boleh tidak puasa. Orang yang sakit yang kalau dibawa puasa nanti penyembuhannya jadi lebih lama, boleh tidak puasa. Orang yang sakit yang menurut advice dokter itu butuh makan obat teratur pagi, siang, sore nggak boleh berhenti, boleh tidak puasa. Itu kamu muslimin catat. Nah, kemudian kelompok orang kedua adalah musafir. Ini juga boleh tidak puasa. Kewajibannya apa? Mengqodho. Dan musafir itu yang kayak apa? Yang masuk kategori musafir yang boleh tidak puasa. Safar yang membolehkan qashar sholat berarti juga safar yang membolehkan kita tidak puasa. Nanti hampir ada 12 pendapat, tapi dua kubu besarnya begini. Kalau kalangan Syafi'iyah menggunakan jarak. Perjalanan lebih dari 90 km, maka itu safar yang membolehkan qashar, membolehkan buka. Lebih dari 90 km. Berarti kalau ke Jogja ya sampai Salaman Borobudur aja sudah 98. Kalau ke Semarang ya sampai ke Secang atau Ambarwo sudah masuk 90 kiloan. Kalau ke barat ya sampai Cilacap sudah 100 kilo. Kalau mungkin ke arah Bandung ya sampai Lumbir. Kalau arah ke Jakarta ya sampai Brebes itu juga sudah 90 kilo. Boleh tidak puasa. Banggar kayu gue nyontok sebendina lu ngamaring Jogja bae sih. Yang ngono barang gelem mongko enggak dinyarutang 30 dina gitu kan, dan seterusnya. Ini kan keringanan, namanya saja keringanan dosa. Tapi kelompok ulama lain ada yang berpendapat bukan jarak, karena enggak ada tuh riwayat yang sah menunjukkan 90 kilo itu enggak ada. Bahkan ada riwayat Nabi itu pernah mengqashar sholat padahal belum melakukan perjalanan satu farsah. Satu farsah itu cuma 4,5 kilometer. Maka ada ulama yang berpendapat safar itu perjalanan yang tidak lazim, yang mana orang untuk melakukannya itu butuh persiapan khusus. Maka bukan jarak, tapi tidak lazim dan butuh persiapan khusus. Makanya orang yang mungkin kerjanya di Purwokerto, rumahnya kok di Gemuruh, tapi pagi berangkat, sore pulang, pagi berangkat, sore pulang, terus seperti itu. Perjalanan ke Purwokerto bukan masuk kategori safar, karena ini lazim, tiap hari dilakukan. Tapi sekalipun orang Gemuruh, ada yang mungkin ke Purwokerto itu orang mesti telung tahun sepisan. Sehingga dikabari, bulan minggu ngesuk Purwokerto jan wengi iki jan ora tayang turu. Purwokerto. Begitu malam keesokan harinya itu mau ke Purwokerto, dadak gawe kupat, dadak goreng jahir, gitu kan. Butuh persiapan khusus, menyiapkan ini, menyiapkan itu, dan seterusnya. Maka bagi orang ini, ke Purwokerto itu sudah masuk kategori safar. Sampai di sana boleh qashar, andai dia itu puasa, boleh medot. Bisa dipahami? Jadi ada dua kriteria semacam itu. Makanya coba jenengan cok gatos kenapa mboten? Yang batur telik tonggone neng RSUD Banjar. Juan gawa sega secepon, jangane sebuah spom. Kadang kalau lagi makan kayaknya enak banget. Kenapa? Karena batur Banjar itu perkara yang jarang dilakukan, maka bisa masuk kategori safar. Tapi coba bakul sayur yang ngedropin kentang mungkin di pasar Banjar, tiap pagi itu sudah sampai situ, balik lagi, besok balik lagi. Ini bukan masuk kategori safar. Nah, ada ulama yang kayak gitu. Nah, karena kita di Indonesia bermadhab Syafi'i, ya silahkan. Jangan wah ya pokoknya 90 kilo ya sudah seperti itu. Gak masalah, boleh-boleh aja. Ini yang kewajibannya qodho. Adapun yang ini kewajibannya membayar fidyah. Siapa dia? Orang jumbo. Jumbo sih pripun? Tua sehat niku enten 80 tahun gagah jek puasa ya ini orang yang fisik dan akalnya sudah lemah. Kalau tua kadang sakit gue ngakune nggak urusan puasa nyung tua kok gitu kan. Anggar urusan puasa Pak, ngakune tua gitu. Jadi jompo itu fisik dan akalnya lemah. Kemudian sakit tapi sakit menahun. Mungkin usianya sih masih muda tapi divonis waduh
kayaknya ini stroke dan susah ini sembuhnya dan fisiknya lemah kalau di bawah puasa nggak bisa. Ya sudah, nggak usah puasa. Kewajibannya apa tadi? Fidyah, gitu kan? Kemudian ini pekerja berat. Kalau dalam fikih sunnah itu dianggap boleh fidyah. Kenapa? Tidak bisa beralih ke pekerjaan lain dan tidak bisa mungkin mengganti di hari yang lainnya, sudah cukup dengan fidyah. Karena nanti mungkin bertahun-tahun dia tidak bisa di bawah puasa. Cuma ini ya nanti ada ketentuannya ya oleh para ulama. Jadi bukan ngaku nih berat, dengan ngaku dewe, wah kulo kerja berat Ustaz. Nah ngopo tuh? Jadi guru gitu, tapi tesuk mulang nanti tekan jam loro gitu. Ya bukan itu. Kulo nggih pekerja berat iki, mandur iki. Ngawasi wong lagi ngecor gitu. Terus ngakune pekerja berat. Ya enggak, ini nanti ada kriteria. Kalau saya sabik kriterianya ya kayak pekerja tambang yang harus menggali sampai kedalaman mungkin puluhan meter, kemudian juga melubangi tanah sampai puluhan meter, sehingga kemudian diambil tembaga atau mungkin batu bara dan seterusnya, itu pekerja berat. Nah kemudian yang keempat ini, wanita hamil dan menyusui menurut Umar bin Khattab, menurut Abdullah bin Abbas cukup fidyah. Sekalipun nanti ulama Syafi'iyah beda pendapat. Tapi kalau pendapat Ibnu Abbas dan ini mungkin kalau yang punya tarjih, ya ini juga cukup dengan fidyah. Ini kaum muslimin rasulullah. Nah fidyah itu besarannya berapa? Gitu kan. Nah fidyah itu to'amu miskin, memberi makan orang miskin. Satu hari tidak puasa, ya berarti memberi satu orang miskin satu kali makan. Makan apa? Makan besar standar. Artinya tidak terlalu mewah, juga tidak terlalu sederhana. Ya mungkin kalau sekarang ya nasi padang ya cukup lah. Sing 10 ribuan gitu kan. Ya sing 15 ribu ya apa-apa gitu. Lamongan ya sebenarnya cukup. Jadi sehari tidak puasa kemudian cari orang miskin kemudian dikasih makan satu kali sudah cukup. Kalau zaman Nabi kan satu mud gandum atau satu mud kurma, satu mud itu seciduan, kayak satu rantang lah. Sehingga nanti kalau dikonversikan jadi beras nih di tempat kita, ya sekitar 7/4 on sampai 1/4 kilogram beras. Kalau dibikin rata-rata ya 1 kilo. Dibayar setiap hari kita kasih 1 kilo kepada orang miskin boleh. Dikumpulkan 1 bulan ketemu 30 kilo boleh. Dikasihkan kepada 3 orang boleh. Dikasihkan kepada 1 orang beras 30 kilo itu boleh. Bahkan ditunaikan di awal Ramadan juga boleh. Ditunaikan di akhir Ramadan juga diperkenankan. Diganti dengan duit juga boleh. Coba, beras 1 kilo berapa? 15. Tadi Lamongan berapa? 15. Kan hampir sama. Makanya hampir sama. Ketemunya hampir sama. Gitu kan. Itulah fidyah. Nah dalam kasus ada seorang nenek-nenek jompo yang ternyata dia itu tidak punya kerabat. Dia dalam keadaan miskin, tidak mampu puasa. Saya tanya, kewajibannya apa? Fidyah apa? Kodok. Jompo, orang duwe dulur, miskin, meneh. Kewajibannya apa? Kodok nggak mampu. Fidyah orang duwe beras. Gimana? Kewajibannya gugur sudah, gugur kewajibannya. Dia tidak berkewajiban kodok, tidak kewajiban fidyah. Bahkan orang-orang yang ada di lingkungan itu, tokoh masyarakatnya, wajib kemudian memberikan santunan kepada si nenek itu tadi. Jadi syariat seperti itu, tidak kemudian naik, jangan dosa gue, orang mau kodok, orang fidyah, gitu dan sebagainya. Enggak, kalau memang tidak mampu, ya sudah, kewajibannya gugur. Nanti ada dalilnya, pas nanti kita membahas tentang pembatal puasa, itu nanti ada nanti insya Allah. Nanti kita kaitkan. Sekarang kita lanjutkan dulu kaum muslimin dari sini. Jadi kalau boleh kita simpulkan, sekarang kita nanti termasuk pendapatnya Syafi'iyah kaitannya dengan fidyah. Orang yang boleh tidak puasa dibagi menjadi 2 kelompok. Boleh tidak puasa kewajiban qadha atau yang satunya boleh tidak puasa dengan kewajiban fidyah. Sekarang coba anak kecil yang tidak puasa kewajibannya qadha atau fidyah? Halo. Qadha atau fidyah? Tidak qadha, tidak fidyah. Kenapa? Ya karena belum wajib. Sakit ada harapan sembuh, kewajibannya apa? Qadha atau fidyah? Qadha, tidak fidyah. Orang yang sakit menahun, kewajibannya apa? Ya, tidak qadha, cukup fidyah. Orang yang tadi jompo, kewajibannya apa? Ya, tidak qadha, cukup fidyah. Kenapa tidak qadha?
Kenapa tidak kodok? Ya nek di bulan Ramadan jompo, Syawal ya jompo, Dzulhijjah tambah jompo maning, tahun ngarep dah lebih jompo lagi gitu kan. Ya sudah makanya ya fidyah aja gitu kan. Adapun tadi musafir kewajibannya apa? Qadha, nggak boleh fidyah. Kemudian ini wanita hamil dan menyusui, kalau tadi pendapat yang kita ambil itu Ibnu Abbas cukup fidyah. Tapi kalau menurut kalangan Syafi'iyah ini dibedakan menjadi 3 kategori. Jika wanita hamil dan menyusui tidak puasa gara-gara khawatir akan dirinya. Aduh, saya lagi hamil, nanti kalau saya puasa, saya sok lemas banget, bawa anemia, bawa kurang darah, ya sudah. Dia dihukumi seperti orang sakit, nanti berkewajiban kodok ketika sehat. Kalau yang dikhawatirkan itu janin atau bayi yang disusuinya, gitu kan? Wanita ini sebenarnya kuat, jangan aku sih kuat nek digawa puasa, tapi kilo sinang weteng kilo, mbok mongko kurang gizi, kurang nutrisi, mbok jadi stunting, gitu kan? Ya sudah, berarti tidak kodok, kewajibannya fidyah. Tapi kalau kemudian wanita hamil dan menyusui tidak puasa itu karena khawatir akan diri dan bayinya, dirinya juga mungkin nggak kuat, bayinya juga dikhawatirkan nanti kurang gizi, dua-duanya kodok dan juga fidyah. Ini kalau Syafi'iyah gitu. Adapun wanita haid atau wanita nifas, kewajibannya apa? Kodok, bukan fidyah. Seperti ini tabelnya kamu sebentar. Baik, karena ini sudah kayaknya sudah masuk Isya. Ini dulu refresh, kita segarkan fikih tentang puasa globalnya. Nanti mungkin kita bahas pembatal. Tapi saya buka dulu nih sesi, kalau ada yang bertanya atau tanya jawab, kami persilahkan. Clear? Clear? Oke. Saya tambahin. Ini sudah Isya atau belum? Sudah? Sudah masuk Isya? Oke. Ya sudah, sementara mungkin itu dulu. Ada poin yang mungkin butuh kita tekankan juga insya Allah pada pertemuan yang akan datang lagi. Pembatal puasa dan juga yang tidak membatalkan. Karena ini sesuatu yang penting. Pasti yang membatalkan itu mesti pun dijelaskan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita tinggal merefresh lagi. Sesuatu yang tidak dianggap batal ya sudah. Tidak perlu kemudian khawatir melakukannya. Termasuk nanti mungkin berkumur-kumur ke jana oleh koratoh gitu dan seterusnya. Dan nanti ada riwayatnya. Baik kaum muslimin, ini dulu kaji kita di sore hari ini. Semoga sekedar menyegarkan kembali sehingga nanti kita masuk Ramadan ya harapannya sudah punya dasar ilmu. Dan nanti 10 hari ini monggo jenengan sinauni melih diambak teng dalem mengkaji, mungkin ketemu dengan ustadz atau di majelis yang lain, silahkan dikaji tentang fikihnya, ilmunya dan seterusnya. Insya Allah jadi kebaikan bagi kita semua. Dan kalau mungkin ketemu dengan kok itu beda dan seterusnya, nggak masalah. Semua merujuk kepada ilmu, tinggal kita belajar berlapang dada dan kemudian memilih yang terbaik di antaranya. Latihan beda bukan jadi ganjelan. Siap? Insya Allah. Baik, makaten saking kawula benging papunten, watur kawula mboten prantani penggalih, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Monggo kita pungkasi kanthi doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.